10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai guys, bersyukur banget kalau kita hari ini boleh kembali lagi bertemu dan bersekutu bersama. Teman-teman, mari kita terus doakan. Rencananya di bulan Mei kita akan memulai ibadah remaja onsite. So, terus doakan supaya ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk kembali bersekutu, kembali berkumpul bersama, dan kita bisa sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di gereja. Teman-teman terus doakan, dan saya juga atau Lause mengundang teman-teman yang mungkin suka menyanyi dan suaranya baik, dan teman-teman rindu untuk melayani. Kami sudah membuka paduan suara Fidelis yang kalau mau dibilang kita latihannya setiap minggu dari jam 8.45 sampai jam 9.45. Teman-teman kalau ada yang mau join, yang punya kerinduan untuk melayani Tuhan, untuk menyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan, hatinya benar-benar bersyukur karena kebaikan Tuhan, let's join and come with us gitu ya. Di lantai 2 di Gedung Korem, kita dari jam 8.45 sampai jam 9.45 setiap hari Minggu kita ada latihan dengan prokes, yang berarti kita tetap pakai masker dan kita tetap jaga jarak gitu ya teman-teman. Mari teman-teman yang mau atau mau rindu join bersama dengan kami silahkan gitu ya. Boleh kontak juga dengan nomor Lause. Teman-teman, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menyiapkan hidup kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan kita yang ajaib. Tuhan yang mengasihi hidupku dan hidupmu. Tuhan yang rela mati untuk kita semua. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa, kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.
Shalom teman-teman, akhirnya kita dapat bertemu kembali di persekutuan online BBQ pada hari ini. Gak kerasa nih kita sudah memasuki bulan keempat di tahun 2022. Gimana perjalanannya teman-teman di beberapa bulan terakhir? Pastinya ada banyak cerita baru yang dijalani setiap harinya. Gimana pun juga dalam perjalanan teman-teman pasti ada penyertaan Tuhan juga di dalamnya. Teman-teman, rutinitas sehari-hari terkadang dapat mengalihkan fokus kita terhadap Tuhan. Mau itu sekolah, kuliah, pekerjaan, atau bahkan pergaulan. Dan secara gak langsung, komunikasi kita akan Tuhan sedikit demi sedikit rasanya berkurang. Namun itu tidak dengan Tuhan terhadap kita, yang dimana Ia selalu memperhatikan dan mau merawat kita. Teman-teman, adakah rasa kerinduan kita kepada Tuhan? Di tengah kesibukan teman-teman, adakah rasa haus akan Tuhan? Haus akan kehadirannya? Sama seperti rusa yang rindu kepada sungai yang mengalir. Mari kita sampaikan kerinduan ini kepada Tuhan, sama-sama kita nyanyikan Hatiku Haus Padamu. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Hatiku haus padamu, Yesus memuaskanku lebih lagi. Setiap hari ku rindu Kau lebih lagi, Yesusku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sama-sama kita katakan Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
Hati kami penuh dengan ucapan syukur ketika kami punya sebuah kesempatan yang indah untuk kami boleh kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, menyiapkan hati kami boleh kembali punya sebuah kesempatan untuk kami membaca, merenungkan, bahkan menyiapkan hati kami untuk kembali memperingati akan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib demi kami orang-orang yang berdosa. Anak-anak-Mu yang Engkau cintai ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Ajarkan kami untuk terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan telah terlebih dahulu mati untuk kami sehingga kami boleh hidup dan mendapatkan hidup yang kekal. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan sekali lagi merenungkan tentang perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu perkataan yang kelima. Apa teman-teman perkataan yang kelima? Menarik sekali bahwa perkataan itu cuma 2 kata. Hanya subjek dan predikat gitu ya. Tapi mari kita sama-sama baca dari Yohanes 19 ayat 28 dari awal. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita pasti punya prioritas, kita pasti punya goal yang ingin kita capai. Kita pasti punya sebuah yang namanya tujuan hidup kita. Nah, teman-teman, menarik sekali bahwa ketika kita punya goal, ketika kita punya tujuan, dan ketika ada hambatan mungkin sekali atau sering sekali kita itu kayak ngalah lah gitu ya. Atau mungkin kita berkata ya bolehlah turun sedikit lah standarnya gitu ya teman-teman. Tapi menarik sekali Tuhan Yesus di dalam Yohanes 19 ayat 28 ketika dia berkata aku haus, maka sebenarnya ini bukan berbicara tentang sesuatu yang sifatnya oke, aku haus dan aku butuh minum gitu ya. Seperti yang ditangkap oleh para penjaga yang ada di sekitar Tuhan Yesus yang kemudian memberikan air anggur bekas itu gitu ya. Tapi teman-teman mari kita lihat bahwa dikatakan di dalam Yohanes 19 ayat 28 sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai. Berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Teman-teman, Tuhan Yesus punya tujuan di dalam kehidupannya di dalam dunia ini. Tuhan Yesus punya mindset yang jelas dan goal yang jelas yang dia harus capai di dalam kehidupannya. Yaitu memenuhi rencana Allah di dalam dunia ini. Memenuhi tujuan atau agendanya Allah di dalam kehidupan di dalam dunia ini. Apa itu? Menyelamatkan umat manusia. Maka ketika dia ada di atas kayu salib, ketika dia lagi sampai kepada penderitaannya yang maksimal, ketika dia tahu ini akhir dari segalanya, maka dia berkata, aku haus. Tapi teman-teman, ini bukan hanya perkataan dia mau minta air minum saja, tetapi dikatakan ini untuk menggenapi, memenuhi rencana Allah di dalam dunia ini yang ada di dalam kitab suci. Teman-teman, ini bukanlah sesuatu yang kita sama-sama bisa bilang itu udah biasa. Tapi teman-teman bayangkan sampai akhir hidupnya di detik-detik terakhir dia mau menyerahkan hidupnya gitu ya. Dia berkata aku haus karena apa? Karena dia tahu apa yang ada di dalam kitab suci. Menarik bukan? Seluruh kehidupannya itu dipenuhi oleh kitab suci. Seluruh kehidupannya itu dikendalikan dan diatur atau kalau mau dibilang diarahkan hanya untuk memenuhi rencana Allah di dalam dunia ini. Apa? Menggenapi keselamatan untuk engkau dan saya. Teman-teman, memang dia saat itu mengalami penderitaan fisik yang luar biasa. Memang saat itu dia mengalami rasa sakit yang luar biasa. Memang saat itu dia mengalami rasa letih yang luar biasa. Menarik sekali kalau misalnya kita membaca di dalam Injil Matius dan Markus, di awal Tuhan Yesus disalib, ada orang yang menawarkan minum anggur gitu ya, supaya mengurangi rasa sakitnya, supaya membuat dia, ya kalau mau dibilang ya, dikasih anestesi gitu ya, biar gak terlalu sakit gitu ya. Tapi Tuhan Yesus gak mau, karena dia mau
menghadapi penderitaannya, menghadapi rasa sakitnya itu dengan pikiran yang jernih, dengan sesuatu yang jelas. Memang dia datang ke dalam dunia ini untuk mati dan menderita, untuk menderita dan mati. Teman-teman, ketika berkata aku haus, maka itu bukanlah perkataan cuman minta air minum, tetapi karena dia tahu dia harus menggenapi rencana Allah di dalam dunia ini, yaitu menyelamatkan engkau dan saya. Luar biasa ya teman-teman, cintanya Tuhan itu begitu besar dalam hidup kita. Sampai di tengah-tengah atau di puncak rasa sakitnya, dia tetap memikirkan engkau dan saya. Dan dia tahu saya ada di dalam dunia ini. Saya tahu saya akan mati untuk menggenapkan rencana Allah di dalam dunia ini. Teman-teman, di dalam kehidupan kita gitu ya, di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari, kita mungkin seringkali menyerah atau kita bilang kita mundur deh jadi anak Tuhan. Terlalu banyak hal-hal yang membuat kita terdistract gitu ya. Pikiran kita jadi gagal fokus gitu ya. Yang harusnya kita tahu bahwa kita sudah diselamatkan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita mati di kayu salib, kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, menggantikan diri kita gitu ya. Seluruh dosa-dosa kita ditebus olehnya gitu ya. Seharusnya kita yang ada di kayu salib, tapi Tuhan sudah menggantikan itu semua. Kita udah dibayar dengan darah yang mahal. Kita tahu itu semua, tapi kadang kita di dalam kehidupan kita seringkali bilang sama diri kita, aduh gak sanggup deh hidup sebagai anak Tuhan. Aduh terlalu berat nih, aku kayaknya gak sanggup untuk ditolak oleh teman-temanku. Aduh rasanya kalau aku jujur saja sebagai anak Tuhan, kayaknya aku tidak akan mencapai apa yang orang lain bisa capai ketika mereka tidak jujur. Teman-teman kita mungkin mengkompromikan kebenaran-kebenaran yang seharusnya kita tidak kompromikan. Kita mungkin harusnya teguh berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi di dalam kenyataannya kita mungkin goyah, bukan hanya goyah tapi kita mungkin mundur dari apa yang seharusnya kita lakukan. Teman-teman, perkataan Tuhan Yesus, aku haus, menunjukkan bahwa sampai akhir hidupnya, dia setia, dia teguh, dia tetap fokus sama panggilan hidupnya, yaitu untuk menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita yang seharusnya menanggung mati, atau kita yang seharusnya mati di atas kayu salib, kita yang harusnya nanggung itu dosa dan hukuman-hukumannya. Tapi semuanya digantikan oleh kasihnya Tuhan Yesus. Dia rela mati menggantikan kita semua. Teman-teman, di dalam kehidupan kita apa sih yang seringkali membuat kita gitu ya? Apa sih yang seringkali membuat kita berkata, Tuhan, aku udah gak sanggup. Tuhan, aku pengen mundur. Tuhan, aku kayaknya stop deh jadi murid Tuhan. Aku tahu engkau sudah menebusku dengan darah yang mahal, tapi pertemananku dengan teman-teman ini yang ada di sekitarku juga mahal, teman-teman. Kayaknya saya tidak bisa deh ngikut Tuhan seumur hidup saya. Saya lebih mencintai pasangan saya sehingga saya kayaknya mungkin mundur menjadi anak Tuhan. Teman-teman, mari kita kembali lagi. Kalau Tuhan sudah rela memberikan hidupnya buat engkau dan saya, mari kita teguh berdiri. Mari kita terus maju menjadi murid Kristus yang semakin mencintai Dia, semakin mengasihi Dia, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa dan kita pikirkan, apa sih yang seringkali menjadi hambatan bagi kita untuk kita maju menjadi murid Tuhan yang terus bertumbuh. Yuk kita berdoa.
Tuhan, kami saat ini mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau Tuhan sendiri yang akan menolong kami. Tuhan sendiri yang mau campur tangan di dalam kehidupan kami sehingga kami boleh bertumbuh menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Menjadi semakin serupa dengan Engkau yang adalah pribadi yang mengasihi kami dengan sungguh-sungguh. Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pribadi yang setia itu. Ajarkan kami ketika kami mengambil sebuah keputusan, kami tidak undur lagi. Kami tidak mau meninggalkan iman kami karena sesuatu yang sifatnya sementara. Ajarkan kami untuk kami terus bertumbuh di dalam cinta kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.